kita akan membahas tentang etika lingkungan. Manusia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban melestarikan keseimbangan lingkungan, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Manusia harus memanfaatkan sumber daya alam secara tepat agar lingkungan tetap lestari. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan pengelolaan terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemuliaan, dan pengembangan lingkungan hidup. Hal yang harus diperhatikan dalam etika lingkungan hidup. Yang pertama, mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Yang kedua, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang ketiga, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Yang keempat, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Manusia adalah komponen biotik yang memiliki pengaruh ekologi terkuat di biosfer bumi. Dengan ilmu dan teknologinya, manusia berpengaruh besar untuk memusnahkan maupun meningkatkan ekosistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang baku mutu lingkungan. Baku mutu atau standar lingkungan bisa juga disebut pedoman ataupun guideline, di mana baku mutu dapat didefinisikan sebagai suatu peraturan pemerintah yang resmi harus dilaksanakan, yang berisi spesifikasi jumlah bahan pencemaran yang boleh dibuang atau jumlah kandungan yang boleh berada dalam media ambien. Adapun fungsi dari baku mutu lingkungan sendiri yaitu sebagai piranti pengendali pencemaran lingkungan hidup, sehingga dapat ditentukan bahwa suatu sumber daya tertentu telah tercemar ataupun telah rusak karena melampaui ambang batas yang telah ditetapkan dalam baku mutu lingkungan. Adapun istilah dalam baku mutu lingkungan sendiri itu ada 3, di mana yang pertama ada minimum environmental standard, yang kedua ada environmental quality standard, dan yang ketiga ada ambang batas. Selain itu, baku mutu lingkungan juga harus bersifat objektif, kemudian ada kriteria, dan yang ketiga ada standar. Selanjutnya itu ada tujuan ditetapkan baku mutu lingkungan, di mana yang pertama yaitu untuk mempertahankan kualitas lingkungan, yang kedua untuk mengetahui kualitas buangan atau limbah, yang ketiga untuk mengintegrasikan perlindungan terhadap lingkungan, yang keempat untuk memudahkan menuntut pencemar, yang kelima menjamin pelestarian fungsi lingkungan. Kemudian ada manfaat penentuan baku mutu lingkungan. Yang pertama, sarana penentuan atau pengontrolan terjadinya pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua ada pengendalian dampak lingkungan, dan yang ketiga untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya, dasar baku mutu lingkungan hidup. Menurut pasal 14 Undang-Undang tentang Pendidikan Lingkungan Hidup, di mana yang pertama itu untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup. Setiap usaha atau kegiatan dilarang melakukan atau melanggar baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua ada ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup, serta
pencegahan dan penyalahgunaan pencemaran serta pemulihan daya tampungnya diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, dan yang ketiga ada ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan, pencegahan penanggulangan kerusakan lingkungan. Selanjutnya ada baku mutu lingkungan hidup dan nilai ambang batas, di mana baku mutu lingkungan seperti yang sudah diketahui bahwa merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi ataupun komponen yang ada dan atau unsur pencemar yang ditegang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Sementara itu, nilai ambang batas sendiri atau NAB itu merupakan lingkungan diistilahkan dengan daya dukung lingkungan atau daya toleransi dan daya tegang atau carrying capacity. Adapun perbedaan baku mutu lingkungan dan nilai ambang batas atau NAB, di mana baku mutu sendiri itu mempunyai karakter yang diwajibkan dan selalu merupakan NAB, sementara tidak semua nilai ambang batas itu merupakan baku mutu lingkungan selama tidak diwajibkan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Kemudian ada jenis-jenis baku mutu lingkungan, di mana yang pertama ada baku mutu air. Baku mutu air sendiri adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat ataupun bahan pencemar terdapat di dalam air. Namun air itu tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang kedua ada baku mutu limbah cair. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat ataupun bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air. Yang ketiga ada baku mutu udara ambien. Baku mutu udara ambien sendiri adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat bahan pencemar yang terdapat di udara namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup. Yang keempat ada baku mutu udara emisi. Baku mutu udara emisi sendiri itu zat yang diperbolehkan atau bahan pencemar yang dikeluarkan dari sumber pencemaran udara sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien. Kemudian yang terakhir ada baku mutu air laut. Baku mutu air laut sendiri adalah batas kadar atau kadar energi ataupun komponen lain yang ada atau yang harus ada dan zat atau bahan pencemar yang ditenggang adanya dalam air laut. Yang terakhir ada langkah-langkah penyusunan baku mutu lingkungan, di mana yang pertama yaitu identifikasi penggunaan sumber daya atau ambien yang harus dilindungi. Kemudian yang kedua yaitu merumuskan formulasi dari kriteria dengan menggunakan kumpulan dan pengolahan berbagai sumber ilmiah. Yang ketiga, merumuskan baku mutu ambien dari hasil penyusunan kriteria. Yang keempat, merumuskan baku mutu limbah yang boleh dilepas ke lingkungan. Yang kelima, membentuk program pemantauan dan pengumpulan berbagai informasi untuk menyempurnakan atau memperbaiki data dan juga sebagai feedback untuk menilai apakah objektif telah tercapai. Nah, dalam penyusunan baku mutu sendiri, penetapan objektif sendiri itu merupakan suatu langkah yang sangat penting. Demikian itulah sedikit penjelasan tentang baku mutu lingkungan.